Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang memasuki materi berikutnya. It's about writing literature review. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang writing introduction. And for today, we would like to learn about writing literature review in thesis. Okay. Jadi menulis bab 2, menulis kajian pustaka di dalam skripsi. Sini ada materi course objektifnya, nanti kalian bisa menulis kajian pustaka. Sebelumnya saya akan memberikan contoh, salah satu contoh kajian pustaka yang sudah bagus, dan mari kita bedah ya. Pertama, di dalam menulis kajian pustaka, kita harus mengenal apa itu dengan konsep, atau dalam beberapa penelitian disebut dengan variabel, yaitu misalnya di sini tulis agensi, voice, and identity. Jadi judul konsepnya tentang agensi, voice, dan identity. Nah, orang-orang yang dikutip di dalam sini kita lihat ya, si penulis ini ketika menuliskan konsep tentang agensi, voice, dan identity, dia mengutip atau men-summarize atau mengambil voice dari Sfat, ini tahunnya lama, nanti saya akan beritahu kenapa alasannya ini tahun lama. Kemudian dia mengutip juga Widodo, 2016 dan 2017. Lalu terus sampai kemudian Mercer, kemudian Benson, kemudian Bound, kemudian Widodo. Jadi mengkombinasikan seluruh daftar pustaka ke dalam beberapa paragraf ya. Kemudian McFarland, Rosian, Fesser, kemudian Widodo. Nah, jadi jangan sampai satu paragraf itu tidak ada referensinya. Karena sesungguhnya dalam menulis kajian pustaka itu adalah sintesis dari penelitian-penelitian sebelumnya. Kayak sebelum kita bahas secara detail, kita akan belajar move-nya. Jadi kerangkanya dulu. Kerangka di sini misalnya pertama kita mengenal title of concept. This concept is talking about agency, voice, and identity. Ini disebut dengan konsepnya ya, tiga konsep. Kemudian di paragraf pertama, in the first paragraph, the writer discuss about the rule of agency, voice, and identity. Jadi ketiga peran konsep ini di dalam proses pengembangan materi ajar, dalam hal ini karena tema penelitiannya tentang language curriculum material development. Nah, jadi ini paragraf umum, disebut dengan paragraf umum membahas peran agensi, voice, and identity. Lalu kemudian paragraf berikutnya, paragraf kedua, ini fokus kepada konsep agensi. Ya. Jadi dibedah satu-satu konsep agensinya. Kemudian paragraf berikutnya, paragraf ketiga, ini disebut dengan konsep voice ya, konsep voice-nya. Ya, voice. Kemudian paragraf berikutnya disebut di sini dengan konsep identity. Ya. Disebut konsep identity, dan kemudian ini dikasih tabelnya, bagaimana tabel tipe-tipe identity berdasarkan KIS 2000 tahun 2000 gitu. Nah, itu jadi kita harus menulis konsep tiga variabel ini dan mengutip banyak referensi. Itu yang pertama. Jadi konsep yang harus ditulis, kemudian berikutnya bagaimana konsep itu dihubungkan dengan pengembangan materi ajar. Jadi ini istilahnya menghubungkan satu variabel dengan variabel lainnya. Di sini saya kasih contoh
pengembangan materi ajar ISP yang ada negosiasi antara guru dan siswa dari perspektif agensi dan identity. Jadi bagaimana konsep agensi dan identity diterapkan di pengembangan materi ajar. Oke. Nah, ini namanya the connection between concept of identity agency with teacher and students. Ya. Nah, kemudian ini kita paragraf pertama ini hubungannya antara identity dengan kurikulum materi ajar ya. Jadi dihubungkan misalnya reading, tidak hanya membahas tentang reading, tapi bagaimana reading di dalam pembelajaran bahasa kedua. Misalnya mobile learning, tidak hanya membahas mobile learning. Misalnya kalau kita di sini tidak hanya misalnya mobile learning. Nah, ini tidak bisa. Jadi kalau di bagian kedua harus ditambahkan mobile learning in teaching reading. Bagaimana mengajar membaca menggunakan mobile. Jadi harus ada connection-nya, ya, connection. Jadi istilahnya mengawinkan antara satu teori dengan teori lainnya. Oke. Nah, kemudian paragraf berikutnya yaitu implementasi agensi dan identity di dalam pengembangan materi ajar. Di sini ada, jadi konsep di awal sudah dijelaskan. Nah, paragraf ini membahas tentang implementasi konsep agensi dan identity di dalam materi ajar. Contohnya, placing teacher student agency and identity in this side of its material development enable both teacher and student as agents of change to discuss and negotiate learning material which help students maximize their own learning. Jadi konsep agensi dan identity kalau diterapkan kepada pembuat materi ajar itu bisa membuat siswa dan guru sebagai agen perubahan yang mendiskusikan dan bernegosiasi dalam membuat materi ajar. Jadi materi ajar tidak semata-mata dibuat oleh guru, tetapi materi ajar dibuat berdasarkan negosiasi dan diskusi antara guru dan siswa, sehingga di sana kelihatan konsep agensi dan identity. Oke. Kemudian ke bawah, ini bagaimana di dalam paragraf ini dijelaskan bagaimana hubungannya konsep agensi dalam mengembangkan materi ajar. At pedagogical curriculum stage, from a student agency perspective, siswa dapat berperan sebagai perencana, pembantu navigator, asesor, dan pembuat keputusan di dalam tahapan pembelajaran, negosiator, kemudian pembuat makna, scaffolder, dan sumber dari materi. Nah, seperti digambarkan bagaimana konsep agensi di dalam tabel ini, misalnya kita melihat ada konsep student agency and identity di dalam tahapan pembelajaran. Misalnya di pre-lesson, tugas siswa sebagai apa? Sebagai planner, sebagai perencana. Siswa harus memiliki kemampuan untuk merancang dan menciptakan pembelajaran materi sendiri. Nah, sebagai navigator, assessor, decision maker, sementara di dalam while lesson, siswa berperan sebagai negotiator atau meaning maker atau scaffolder. Kemudian pasca pembelajaran, siswa berperan sebagai agen reflektif atau reflective questionnaire, praktisi yang merefleksikan apa yang dia sudah buat. Jadi di sini sangat bagus sekali bagaimana penulis membuat literature review. Kita bisa melihat dari konsep awal, ya. Jadi konsepnya dulu ditulis, kemudian dibedah satu-satu di dalam paragraf berikutnya. Kemudian di subjudul yang kedua menghubungkan antara konsep ini dengan
Oke. Nah, di sini kita melihat sangat jelas sekali bagaimana tahapan menulis ya. Nah, ini contoh literatur review yang bagus dari salah satu penelitian. Saya akan memberikan satu contoh bagaimana yang terjadi di mahasiswa kita. Nah, saya punya sekitar 1, 2, bentar ya. Nah, ini. Nah, saya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 contoh skripsi yang dibuat oleh mahasiswa. Kita akan lihat misalnya skripsi pertama. Ya. Nah, di skripsi pertama, apa kesalahan yang dibuat oleh mahasiswa ini sehingga menulis bab 2 itu tidak sesuai dengan standar. Ya, kita akan lihat. Nah, ini. Jadi kebiasaan mahasiswa kita karena kalau menulis bab 2, ya, ini review study, oke, bagus. Jadi penelitian sebelumnya ya. Jadi Kahoot can be categorized as form. Nah, kalau sudah ada kalimat ini, can be categorized, ini kan bukan previous study, tetapi mendefinisikan, mengkategorikan. Kemudian dia juga Judgment Cunningham 2011 define. Nah, katanya dia menulis previous study, tetapi di dalam kalimatnya dia tentang definisi. Nah, ini kesalahan yang sering dilakukan oleh mahasiswa. Kemudian Brother 2014 di sini state ya, Brother state. Katanya ini judulnya tentang previous study, tetapi fakta di tulisannya menunjukkan tentang definisi dan teori definisi ya. Jadi tidak yang harusnya ini dihapus. Oke. Kemudian ini udah oke ya. Sudah oke. Oke, nah ini kebiasaan yang kurang baik dalam menulis paragraf, misalnya di sini ada Kahoot, tapi di sini hanya definisi literal, tidak menghubungkan bagaimana Kahoot itu didefinisikan sebagai media pembelajaran. Dan di sini tidak ada referensi yang dikutip dari siapa dan tahun berapa. Oke. Kemudian ini sikap. Ini sikap dihubungkan sesuai dengan definisi semata. Jadi attitude is represented to act toward against some informal causes which become positive or negative. Jadi tidak dihubungkan bagaimana attitude in language learning, attitude in reading, teaching reading. Nah, kemudian di sini is a correction. Jadi hanya mengumpulkan definisi-definisi dari para penulis lalu dikumpulkan jadi satu. Nah, itu kurang bermakna dalam penulisan literatur review. Terus ke bawah motivation. Nah, ini harusnya kan seperti ini, motivation in language learning. Nah, jadi motivasi dalam konteks pembelajaran bahasa harus dihubungkan. Kalau hanya membahas motivasi itu namanya menulis buku, bukan menulis literatur review. Kemudian ya itu salah satu contoh skripsi. Saya akan memberikan contoh skripsi yang lain dalam menulis bab 2 yang banyak dilakukan kesalahan. Nah, ini contohnya. Oke, kita bedah.
Ini previous study. Nah, katanya previous study, tetapi di sini tentang definisi reading. Nah, ini kan tidak pas. Kemudian, nah, cooperative learning. Cooperative learning, tapi di sini hanya definisi cooperative learning. Ini tidak pas. Nah, ini apalagi mengutip dari Wikipedia. Nah, Wikipedia ini tidak pas untuk dikutip. Ya. Upayakan mengutip dari data-data jurnal, artikel-artikel jurnal. Kemudian ini, ya ini kalau ini model menulis buku, bukan menulis skripsi. Ya. Nah, ini juga. Jadi ini hanya mengumpulkan pengertian-pengertian dan definisi-definisi sampai akhir ya. Tidak ada proses mensintesis, mensummarize, dan bagaimana memunculkan voice. Reading as a mental process. Oke ya. Kita ke skripsi berikutnya. Skripsi berikutnya. Nah, ini oke. Oke. Nah, ini kan persepsi diterjemahkan. Persepsi itu apa? Ini nggak perlu ya. Kemudian definition of song, definisi song. Harusnya ini kan seperti ini. Maksudnya the role of song in teaching listening. Nah, harusnya gitu. Menghubungkan peran lagu di dalam mengajar listening. Tapi di sininya harus mencari literatur yang berkaitan dengan bagaimana lagu diterapkan di dalam pembelajaran listening. Oke ya, itu beberapa contoh yang kita dapat dari skripsi. Nah ini maka contoh yang sudah bagus di sini kita terapkan, misalnya ya. Coba di sini, tidak lagi is defined gitu kan. The term agency voice play ya crucial roles in how such process is planned and enacted. Mengutip Spark, nah gitu kan. Jadi bagus ini. Yuk kita bedah secara detail ya. Kita bedah secara detail bagaimana kita menuliskannya. Kita belajar dari paragraf pertama. Satu paragraf itu ini mengutip 3 referensi. Ya. Referensi pertama dan ini referensi kedua 2016 dan ini referensi ketiga 2017. Ya. Jadi kalau kita bedah ini sampai sini, ini merupakan voice-nya penulis. Ya, ini voice-nya penulis. Dari kalimat ini sampai sini merupakan voice-nya. Nah, ini voice-nya si Sfat tahun 1998. Ya. Nah, kita coba telusuri bagi apa yang terjadi di dalam apa yang terdapat di dalam artikel ini ya. Saya sudah coba mendownload dan kita bisa lihat misalnya ini. Nah, ini judulnya tentang On Two Metaphors for Learning and Dangers of Choosing Just One. Ya. Jadi di sini ini tahun 1998. Kenapa artikel ini dikutip? Artikel ini dikutip karena memiliki induk teori atau menjadi babonnya teori. Sehingga kalau kita lihat yang di dalam pernyataan ini misalnya apa kalimatnya?
proses yang berorientasi, partisipasi yang berorientasi kepada proses, sehingga pengembangan kurikulum proses harus dilihat dari perspektif guru dan siswa, di mana guru dan siswa itu sebagai agen dan voice dan identity dapat dipertimbangkan. Nah, sehingga di sini ada keyword yang sangat bagus dan namanya dengan participation. Ya, partisipasi. Jadi tidak hanya guru yang bisa membuat materi ajar atau kurikulum, tetapi siswa juga diajak berpartisipasi yang berorientasi pada proses. Kita lihat sumber aslinya, ini dikutip oleh penulis ini, dan kita akan mengecek bagaimana sumber aslinya. Nah, sumber aslinya ini adalah seluruh rangkaian dari awal, dari abstrak sampai kepada akhir. Itu namanya dengan summarizing, ringkasan seluruh bacaan ini ya. Tapi kalau kita secara mudah mencari keyword-keywordnya, kita akan mudah mendeteksi keywordnya di sini ya. Nah, ini jadi perlu antara guru dengan siswa ya, student itu berpartisipasi, kemudian teachernya sebagai partisipan, participate, discourse ya. Sedangkan kalau di acquisition metaphor, siswa hanya sebagai penerima, jadi sebagai konsumen, tapi di sini sebagai juga produser juga. Di sini kalau guru di dalam participation metaphor sebagai expert participant, tapi kalau di sini sebagai provider, penyedia. Terus kita baca sehingga kita dapat menarik kesimpulan dari seluruh artikel yang 11 halaman ini menjadi satu kalimat. Proses partisip metafor ya, karena di sini bicara tentang metafor. Ya, di sini bicara tentang metafor. Nah, ini metafor sini sehingga kita bisa melihat bahwa dari perspektif siswa dan guru, mereka sebagai partisipan. Ya, jadi ini teori lama, tetapi sebagai induk dari teori bahwa guru dan siswa itu berpartisipasi bersama di dalam membuat materi di kelas. Nah, kemudian kalimat ini sampai sini, ini juga voice orang lain, sebagaimana materi minggu-minggu sebelumnya kan. Minggu sebelumnya, nah ini voice-nya orang lain. 3 faktor ini, agensi, voice, dan identity, merupakan inti dari pengembangan materi ajar. Karena siswa itu siswa dikenal sebagai agen secara sosial, secara intelektual, secara budaya, dan secara kemampuan personal. Jadi seorang guru tidak mungkin lagi mengabaikan peran siswa dalam membuat materi. Jadi harus dilibatkan siswa sebagai agen ya, karena mereka juga secara sosial, intelektual, dan secara budaya juga memiliki kapabilitas dalam membuat materi. Jadi partisipasi bersama. Nah, kemudian ini merupakan voice-nya writer, kembali kepada yang merah ini sama. Nah, jadi antara warnanya harusnya merah ya. Nah, ini disebut dengan voice-nya. Jadi satu paragraf, voice penulis, voice orang lain, voice orang lain, lalu voice sendiri. Nah, dia bilang gitu ya. Maaf. Voice sendiri. Oke ya. Oke, kita ke paragraf berikutnya ya. Nah, paragraf berikutnya ini kan semua 3. Jadi ada agensi, voice, dan identity. Semua. Ya. Tapi kalau di paragraf berikutnya di sini dia fokus kepada konsep agensi saja.
dia mengambil dari Mercer's ya. Mengutip definisi dari Mercer's, pension 2 ya, pound 3, kemudian 4 Widodo. Nah, jadi satu paragraf 4 referensi. Kita akan melihat Mercer. Jadi di sini agensi ya. Agensi is the potential. Jadi kita lihat ini dari sini sebagai voice-nya penulis sendiri. Ini pendapatnya penulis sendiri. Lalu dia dari sini mengambil pendapatnya dari si pendapatnya Mercer. Ini pendapatnya Mercer. Oke. Ayo kita cek Mercer ya 2011. Nah, ini 2011 tentang agensi. Ini judulnya. Oke. Understanding Learner Agency as a Complex Dynamic System. Jadi, memahami agensi siswa sebagai sistem yang dinamis, sangat kompleks. Nah, di sini kita akan melihat definisi, terus ke bawah. Bawah sini, nah ini ya. Ini agensi. Ya. Ini rangkuman dari ini jadi satu kalimat sini. Ya. Kata definisi Mercer, agensi adalah potential for self-initiated engagement. It's one capacity to make personal choice and to act on this choice in a way that makes a difference in one's life. Nah, jadi kalau kita mengambil definisi, nggak bisa kita definisikan sendiri, tapi kita harus mensummarize kembali kepada materi sebelumnya, harus memparaphrase, harus mensummarize, harus bagaimana menunjukkan voice-nya. Kemudian kalimat berikutnya definisi ini berimplikasi. Nah, kalau ini definisi secara umum, tapi kalau di sini voice-nya Benson. Voice-nya Benson ini sampai sini. Nah, voice-nya Benson definisi agensi berimplikasi kepada autonomi dan decision making. Jadi siswa berkapasitas untuk sebagai pembelajar mandiri dan membuat keputusan. Active key agent in language learning process, Benson 2001, teacher as agent of change. Jadi sebagai agen perubahan. Nah, kemudian dia juga menggunakan voice orang lain. Ya, dia menggunakan voice orang lain Widodo 2011. Oke. Nah. Sampai berikutnya, kemudian di sini ada konsep voice, yang mengutip banyak orang, kemudian konsep identity, kemudian dijelaskan tipe-tipe identity dalam paragraf, kemudian sampai berikutnya. Jadi satu paragraf harus terdiri dari voice-nya penulis sendiri, voice orang lain, dan voice penulisnya sendiri. Oke. Nah, ini penjelasannya bisa dibaca di materi ajar yang sudah saya. Nah, cara untuk menulis bab 2 itu ada 3 tahap. Pertama, kalian harus mencari ya di database jurnal, misalnya di database jurnal internasional, misalnya kita Taylor and Franchise. Di sini kita bisa melihat yang ini ya, TNF Online. Jangan yang atas ya, tapi yang ketiga ini. TNF Online. Nah, kita misalnya harus mengetahui keyword-nya. Jadi, keyword itu adalah kata kunci yang bisa kita misalnya extensive reading. Nah, kalau kita memasukkan keyword extensive reading di dalam database jurnal internasional, kita akan banyak melihat ya, ada ini bisa di-download dijadikan satu referensi, ini bisa referensi,
referensi. Jadi kita mengambil voice mereka, lalu kita summarizing dan kita paraphrase. Itu kuncinya. Oke, kemudian kita lakukan criticize, ya, mengkritik apa kelemahan dan apa kelebihan dari penelitian ini, ya. Kemudian baru kita lakukan sintesis. Sintesis artinya mengcombine voice di antara para penulis dan peneliti terdahulu, lalu kita sintesiskan menjadi satu kesamaan, ya. Nah, di sini di letter review kebiasaan masuk kita hanya penamaan, hanya definisi, hanya klasifikasi gitu ya. Seperti yang contoh jurnal skripsi-skripsi yang sudah ada. Tapi yang paling bagus adalah bagaimana mengelaborasi, mensintesis dan berargumen menggunakan analisis, kritik, evaluasi dan problematisinya. Ini. Oke, di sini ada bagaimana menggunakan tenses. Kalau kita ingin menggunakan sebagai single study atau orang, lalu kita bisa menggunakan past simple. Kalau kita ingin menunjukkan the area of research, misalnya gender inequality has been of great interest, itu kita gunakan present perfect tense. Kalau kita menggunakan sebagai general knowledge atau sudah menjadi pengetahuan umum, kita gunakan present tense. Ya. Contohnya, the curriculum artifact analyze certain value that both teacher and student might be unaware of, gitu ya. Jadi ini beberapa variasi dalam menggunakan tenses. Oke, nah ini referensi yang bisa dibaca. Saya mengkaji ini setelah membaca berbagai jurnal. Ini bisa sebagai rujukan. Okay, for this meeting, I think it will be enough. We can discuss in Schoology. If there is something unclear that you want to discuss with us, and we can share together. We can discuss together. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.